firman Tuhan, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Sekali lagi, saya baca firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-3 ayat 34, multimedia bantu saya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ada sebuah garansi dari Tuhan bahwa ketika saudara dan saya menyampaikan firman Allah, maka saudara juga akan dipenuhi dengan pengurapan yang tanpa batas, unlimited. Itu berarti sebaliknya ketika kita tidak menyampaikan firman, maka saudara dan saya tidak akan mengalami yang namanya pengurapan tanpa batas. Kita sering mendengar suatu ungkapan yang beberapa orang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak melihat kemampuan kita, tetapi Tuhan selalu melihat kesediaan kita. Tuhan tidak selalu melihat berapa hebat kita pintar, berapa banyak titel depan nama kita, titel belakang nama kita. Tapi Tuhan selalu melihat sikap hati kita, kesediaan kita. Itu lebih penting daripada kemampuan, kekuatan, kepintaran, di mana misalnya orang puji kita, tapi kalau kita tidak datang dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan, merindukan tuntunan Roh Kudus, maka saya percaya bahwa kita tidak akan dicari oleh Tuhan. Tuhan cari orang yang punya hati yang mau berkata, saya siap. Berapa banyak Bapak Ibu yang malam ini berkata, saya siap untuk dipakai, untuk diurapi oleh Tuhan. Tulis di kolom komentar, tulis bahwa saya siap diurapi oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa ini merupakan sebuah kebenaran, bukan kebenaran, tapi ini merupakan bukan sebuah kebenaran, kebenaran 100%. Namun saya juga merenungkan bahwa ini merupakan sebagian daripada cerita di mana perjalanan Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagiannya lagi adalah ketika kita menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan menaruh dalam diri kita kemampuannya untuk melakukan pekerjaannya. Amin. Kemampuan Tuhan itu kemudian saya bisa jelaskan itu adalah pengurapan yang Tuhan taruh dalam diri saudara dan saya. Kalau kita lihat dalam seluruh Alkitab, kita membaca bahwa bagaimana Tuhan memanggil dan mengurapi umatnya untuk melakukan pekerjaannya. Saya percaya juga hari-hari ini Roh Kudus sedang bekerja dan memanggil satu persatu dari orang-orang pilihannya. Seperti Tuhan memanggil Harun dan anak-anaknya dan mengurapi mereka menjadi imam. Hari-hari ini juga Tuhan sedang memanggil saudara dan saya dan mengurapi kita untuk menjadi imam-imam Allah, menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, dan dipanggil untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar dari Dia, supaya nama Tuhan dipermuliakan. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kalau Bapak Ibu dan saya adalah umat kepunyaan Allah sendiri yang dipanggil untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar dari Dia, maka saat itu kita tahu bahwa ketika Anda melakukan ini, maka pengurapan Allah turun di atas saudara dan saya. Amin. Kalau kita perhatikan Keluaran pasal yang ke-30, ayat yang ke-30, Tuhan berkata kepada Harun dan anak-anaknya, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ada sebuah kalimat yang Tuhan katakan kepada Musa, engkau harus. Kata harus adalah sebuah bahasa hukum. Harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya. Supaya, apa saudara? Mereka memegang jabatan imam bagiku. Kalau saudara tidak diurapi Tuhan, maka kita tidak boleh menjadi imam di hadapan Tuhan. Seorang suami harus diurapi oleh Tuhan. Seorang pelayan Tuhan harus diurapi oleh Tuhan. Seorang yang kerja di dunia marketplace harus diurapi oleh Tuhan. Amin. Sebab tanpa pengurapan, Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa memegang jabatan itu di bagian yang Tuhan percayakan kepada saudara. Atau ketika Tuhan percayakan Anda di bagian, satu bagian, maka Anda butuh pengurapan daripada Tuhan.
Imamat pasal 8 ayat yang ke-10 berkata, Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Bapak Ibu perhatikan bahwa ada sebuah tindakan profesi di sini, sebuah tindakan profetik yang dilakukan oleh Musa, dan Musa menyuruh supaya Harun dan anak-anaknya melakukan untuk mereka mengurapi kemah suci, tempat di mana mereka beribadah di dalamnya. Rumah kita harus diurapi oleh Tuhan. Kendaraan yang saudara pakai pun harus diurapi oleh Tuhan. Tempat ibadah kita harus diurapi oleh Tuhan. Tempat di mana Bapak Ibu kerja harus diurapi oleh Tuhan. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci. Wow, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Semuanya itu dikuduskan oleh minyak urapan itu. Musa memiliki suatu urapan, karena roh Allah ada di atasnya. Saya percaya bahwa ketika Anda dan saya dibaptis Roh Kudus, maka urapan Allah, urapan Roh Kudus ada di atas kita. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang tahu bahwa urapan Roh Kudus ada di atas saudara, ada di dalam saudara? Tulis di kolom komentar. Saya tahu bahwa urapan Roh Kudus ada di dalam saya. Amin. Ketika urapan Roh Kudus ada dalam saudara, maka hidup kita harus dalam pengurapan Roh Kudus. Kita tidak boleh hidup menurut keinginan kita, tapi kita harus hidup menurut keinginan Tuhan. Bilangan 11, ayat yang ke-17 berkata, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu, Alkitab katakan, akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Ada sebuah kerinduan dari Tuhan, bukan cuma mengurapi satu orang yang bernama Musa, tapi Tuhan mau mengurapi semua orang. 70 tua-tua diurapi dengan urapan yang dari Tuhan. Dengan cara Tuhan mengambil sebagian roh yang dia taruh dalam diri Musa, lalu dia impartasikan kepada 70 tua-tua, sehingga Tuhan berkata, tidak perlu kamu memikul tanggung jawab itu sendiri, tapi aku telah memberikannya juga tanggung jawab kepada 70 tua-tua untuk menolong kau. Wow. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Keluaran pasal 34 ayat ke-9, Yosua juga memiliki urapan yang diimpartasikan atau diberikan ke atas dia melalui penumpangan tangan Musa. Jadi pengurapan Bapak Ibu dan saya bisa dapat melalui penumpangan tangan. Ketika saya menumpangkan tangan di atas saudara, maka urapan Allah diberikan kepada saudara. Amin. Alkitab juga berkata gini, tidak boleh juga kita menumpangkan tangan ke atas sembarangan orang. Kalau kita baca dalam Ulangan 34 ayat 9, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Wow, ketika Anda ditaruh, ditumpangin tangan, misalnya saya menumpangkan tangan atas Anda, maka Anda akan penuh dengan roh kebijaksanaan, penuh dengan karunia-karunia, mujizat, karunia untuk mengusir setan, karunia-karunia deliverance, karunia-karunia pengetahuan, karunia-karunia tentang profesi diberikan kepada saudara. Alkitab berkatakan Ulangan 34 ayat 9, bahwa Yosua memiliki urapan yang diberikan oleh Musa melalui Tuhan kepada Yosua. Sama juga kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa ayat dalam 1 Samuel 10, Saul diurapi untuk menjadi raja. Ya, the king anointed. Urapan raja ada di atas Saul. Dan pada masa itu Saul tidak diberikan urapan menjadi imam, tapi dia hanya diberikan urapan untuk menjadi raja. Haleluya. Sama seperti Daud diurapi dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Ini urapan raja. Tapi ketika urapan ini turun atas Daud dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13, Daud bisa mempersembahkan korban. Daud diurapi menjadi raja karena Saul tidak diurapi untuk menjadi imam.
Tapi ketika Tuhan mengurapi Daud, Tuhan memberikan kepada Daud urapan, bukan cuma urapan raja, tapi ditambahkan ekspresi karunia, yaitu urapan imam dan urapan nabi. Wow. Jadi pada Daud diberikan 3 pengurapan oleh Tuhan, yaitu urapan imam, urapan raja, dan urapan nabi. Pada Saul hanya urapan raja. Ketika Saul mempersembahkan korban, maka Tuhan berkata kepada Samuel, aku akan memilih orang yang lebih baik daripada dia. Dan Tuhan menemukan Daud. Haleluya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Alkitab mengatakan, aku telah menemukan Daud bin Isai yang berkenan di hatiku. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kata berkenan di hatiku artinya punya heartbeat yang sama, detak jantung yang sama. Kapan Tuhan katakan ini? Setelah Saul disingkirkan. Saul diurapi jadi raja tapi tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga dia disingkirkan dan Tuhan pilih Daud. Sama juga hari ini Bapak Ibu. Ketika kita masuk melayani Tuhan, kita harus sangat berhati-hati. Karena Tuhan bisa panggil orang lain, pakai orang lain untuk menggantikan kita kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Amin. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 berkata bahwa Tuhan Yesus diurapi untuk memanifestasikan kedatangannya sebagai yang diurapi oleh Tuhan, sebagai Mesias. Alkitab katakan yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tuhan Yesus diurapi untuk mengusir setan, untuk mendoakan orang sakit, untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Hari ini, ketika saudara dan saya diurapi oleh Tuhan, maka tugas kita adalah untuk pergi menyembuhkan orang-orang sakit. Pergi untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Pergi untuk menyatakan bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Pergi supaya orang melihat bahwa kita disertai oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan tangan kita akan penuh dengan mujizat, akan penuh dengan tanda-tanda heran, sehingga orang akan memuliakan Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu, jika kita mempelajari hamba-hamba Tuhan yang ditulis dalam Alkitab, maka dengan jelas mereka dipakai Tuhan karena mereka diurapi oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pakai semua orang. Tuhan mencari orang-orang yang punya hati, yang mau datang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu. Berapa banyak daripada kita yang mau punya hati yang datang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saya percaya bahwa ketika kita datang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengurapi kita, sehingga kita menjadi alat pilihan dalam tangan Tuhan. Kalau kita belajar dari Daud, Alkitab berkata bahwa Daud memiliki urapan sebagai seorang imam, sehingga dia bisa mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Ketika Saul diurapi, Saul tidak memiliki urapan untuk berfungsi sebagai seorang imam. Saul itu sama dengan Raja Uzia, mencoba untuk menjadi seorang imam. Dan ketika Uzia mempersembahkan korban, maka ketika dia didapati oleh imam pada waktu itu, maka dia kena kusta putih. Dalam 2 Tawari, pasal 26, ayat 18. Karena dia tidak punya urapan imam. Dia hanya cuma punya urapan sebagai raja. Dalam 2 Tawari 26, ayat 18. Kita baca ayat ini, tolong ditampilkan. Dikatakan begini, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah. Ayat 19 kita lihat. Alkitab berkata begini, tetapi Uzia dengan pokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan.
dekat mesbah pembakaran ukupan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Usia, dia tidak diurapi untuk menjadi imam. Dia sama urapannya sama seperti Saul. Ketika mempersembahkan ukupan, maka Tuhan mencopot dia dari kedudukan raja. Ketika dia mencoba mempersembahkan ukupan seperti Usia, maka dia kena kusta putih di kepalanya. Saudara perhatikan baik-baik. Itu berarti Tuhan ingin bicara kepada kita dengan jelas bahwa hidup dalam pengurapan Roh Kudus itu adalah yang pertama. Bapak Ibu harus ingat bahwa urapan itu berharga dan kudus. Bapak Ibu tulis pada kolom komentar, urapan itu berharga dan kudus. Kalau itu urapan itu berharga dan kudus, maka Bapak Ibu dan saya harus mengejarnya, menginginkannya. Lebih berharga dari permata, lebih berharga dari emas, lebih berharga daripada perak, lebih berharga daripada kedudukan, lebih berharga daripada apapun yang bisa ditawarkan oleh dunia ini. Urapan itu berharga dan kudus. Urapan yang Tuhan berikan pada hamba-hambanya adalah suatu nilai yang berharga. Dan Tuhan mengharapkan kekudusan dari bejana-bejananya sebelum ia memberikannya kepada mereka. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kehidupan yang holy, yang kudus. Supaya urapan itu tinggal dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Kalau kita lihat dalam, nanti Bapak Ibu baca Imamat pasal 8, ayat 33 sampai 35, Harun diberitahukan bahwa urapan yang ia terima adalah begitu kudusnya. Sehingga ia tidak boleh meninggalkan tabernakel. Tabernakel adalah rumah Tuhan selama 7 hari. Dan kalau melanggar, maka ia akan mati. Ketika ia diurapi oleh Musa, maka Musa suruh dia tinggal di situ selama 7 hari. Tidak boleh meninggalkan tempat kudus. Kenapa? Karena urapan itu begitu berharga. Urapan itu begitu kudus. Bahkan ketika terjadi musibah dalam keluarganya, anaknya mati, Hofni dan Pinehas mati, maka Tuhan katakan kepada Harun, kamu tidak boleh, tidak diizinkan untuk menangis. Wow. Alasannya, Imamat pasal 10 ayat yang ke-6 berkata begini, karena pengurapan itu kudus. Wow. Alasan kenapa sampai Nadab dan Ahitub mati. Nadab dan Abihu maksud saya. Nadab dan Abihu mati karena mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Imamat 10:6 berkata, kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar, anak-anak Harun, jangan kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita. Supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, mereka lah yang harus menangis. Karena api yang dinyatakan Tuhan itu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Nadab dan Abihu, mereka tidak menghargai urapan Tuhan yang Tuhan berikan pada mereka. Mereka tidak hidup dalam kekudusan. Mereka tidak hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu perhatikan juga Miriam. Dia mendapatkan kusta putih karena dia juga tidak menghargai pengurapan itu. Dalam Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat 10, Alkitab katakan mereka mengatai Musa. Miriam dengan Harun mengatai Musa karena perempuan Kusi yang diambil oleh Musa. Dia enggak menghargai urapan Allah yang ada pada Musa. Kalau dia seorang kakak, harusnya dia datang dan memberitahukan baik-baik kepada adiknya. Tapi kenyataannya dia bisik-bisik di belakang membicarakan sesuatu tentang Musa yang adalah pemimpin umat waktu itu. Ingat bahwa Tuhan pakai seseorang bukan masalah kakak atau adik. Tuhan pakai seseorang karena urapan Allah dia taruh pada diri orang itu. Amin. Bapak Ibu harus ingat ada 3 hal yang tidak boleh disentuh oleh umat Allah. Yang pertama bahwa penghakiman tidak boleh Bapak Ibu sentuh. Yang kedua perpuluhan tidak boleh kita sentuh. Yang ketiga adalah Bapak Ibu dan saya tidak boleh menyentuh orang-orang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat ada hamba Tuhan yang salah, kalau Bapak Ibu kenal orang itu, ngomong baik-baik. Dia dengar atau tidak dengar, Bapak Ibu jangan menghakimi. Tugas Bapak Ibu sudah mengingatkan, urusan orang itu dengar atau tidak, urusan dia dengan Tuhan.
Men, jangan orang itu tidak dengar kemudian Bapak Ibu cerita kepada banyak orang. Bapak Ibu tidak menghargai pengurapan dan tidak hidup dalam kekudusan. Alkitab katakan Miriam kena kusta putih. Bukankah Miriam dengan Harun yang sama-sama membicarakan Musa? Tapi kenapa cuma Miriam kena kusta putih dan kenapa Harun tidak kena kusta putih? Alasan Harun tidak kena kusta putih karena pada waktu itu Harun masih memakai jubah imam. Bapak Ibu perhatikan, ketika jubah imam dilepaskan dari Harun, maka seketika itu juga Harun mati. Haleluya. Ingat bahwa ini satu cara yang pasti. Pasti apa? Membuat Tuhan itu marah. Ketika kita tidak menghargai pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita tidak menjaga kekudusan hidup kita. Tuhan sungguh memperhatikan hamba-hambanya. Amin. Karena kepentingannya tetap ada di atas mereka. Kalau kita diurapi, ingat, kepentingan Tuhan ada pada saya, ada pada Anda dan saya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kalau saya diurapi oleh Roh Kudus, maka kepentingan Allah, kepentingan Tuhan ada pada saya. Bapak Ibu harus jaga itu. Seperti permata yang diberikan kepada kita. Amin. Urapan itu seperti sesuatu yang kudus, yang berharga, yang harus kita jaga dalam hidup kita ini. Sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua adalah, Bapak Ibu ingat bahwa pengurapan itu bisa dimanifestasikan. Orang disembuhkan, roh-roh jahat diusir, orang akan melihat pekerjaan besar, kenyataan orang masalah yang sangat pelik, tiba-tiba hikmat Allah ada pada saudara, pengurapan bekerja di sana. Kita dapat mendefinisikan dan mengerti urapan dengan memperhatikan manifestasi dari pekerjaan di atas kehidupan mereka yang diurapinya. Bapak Ibu bisa melihat seseorang yang diurapi oleh Tuhan. Saya katakan bukan berarti dia tidak ada masalah. Dia ada masalah. Tapi hikmat Allah akan membuat dia bisa lihat jalan keluar, bisa memutuskan dengan baik. Contoh kalau Bapak Ibu lihat ketika Musa disuruh Tuhan untuk membangun tabernakel, maka Tuhan mengutus dua orang yang namanya Bezalel dan Aholiab. Menerima keahlian khusus dalam bidang rancangan, dalam bidang mengasah batu permata, dalam bidang pengukuran, dalam bidang bisa memanifestasikan, bisa menerjemahkan mimpi dari para pemimpin, mimpi gembala bisa dia terjemahkan dengan sangat baik. Keluaran pasal 31, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu baca di sana, Alkitab mengatakan, kepada orang-orang ahli aku berikan keahlian khusus. Jadi orang itu sudah ahli, lalu ditambahkan keahlian khusus. Saudara dan saya harus tahu kemampuan Bapak Ibu. Harus tahu kelebihan Bapak Ibu. Harus tahu apa yang Bapak Ibu bisa serahkan kepada Tuhan. Sebab pada orang-orang yang ahli akan ditambahkan keahlian khusus. Haleluya. Amin. Jadi kita nggak boleh cuma masa bodoh. Bapak Ibu harus tahu ketika Bapak Ibu punya keahlian, Bapak Ibu punya kepintaran, punya kekuatan dalam bisnis, punya kemampuan dalam memanajemen sesuatu dengan baik, maka akan ditambahkan pengurapan khusus di situ. Tuhan akan menghubungkan orang-orang yang punya kemampuan khusus dengan urapannya yang luar biasa. Nah, saya percaya bahwa hari-hari ini, ketika Anda dan saya menghormati, menghargai pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan dihubungkan dengan kemampuan Tuhan yang unlimited itu. Sehingga Anda akan melihat pekerjaan Tuhan akan semakin luas, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Alkitab berkata Musa bersama 70 penatua diurapi oleh Tuhan. Mereka menerima kemampuan khusus untuk memerintah, untuk memimpin, untuk memecahkan begitu banyak masalah. 3 juta orang dipecahkan oleh 70 plus 1, 71 orang. Dalam bilangan 11, 16, 17, dan ayat 25. Bagaimana mereka, Tuhan berkata kepada Musa, hal-hal yang kecil kamu selesaikan, kalau hal-hal besar serahkan kepada. Jadi Musa tidak berdiri dari pagi sampai malam, karena dia pasti akan capek dan lelah. Tapi Musa membagi itu kepada 70 orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Jadi sesungguhnya dalam tahun berlari lebih cepat dan terbang lebih cepat ini, saudara dan saya juga diberikan Tuhan karunia, untuk Anda dan saya juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk Anda bisa terbang lebih cepat, dipercayakan untuk melakukan perkara-perkara besar.
Sehingga orang akan menikmati kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Amin. Berapa banyak yang berkata yes and amen. Jadi pengurapan Allah harus termanifestasi. Ketika Anda lihat orang sakit, doakan orang sakit. Ketika Anda lihat orang sedang ada dalam keadaan butuh doa kelepasan, doakan orang kelepasan. Nggak perlu tunggu Pastor Luther. Nggak perlu tunggu hamba-hamba Tuhan yang lain. Bapak Ibu mulai praktekkan. Karena Bapak Ibu percaya ada manifestasi daripada kuasa Roh Kudus. Amin. Ketika Anda lihat bahwa orang datang dengan masalah persoalan yang berat, mulai mendoakan mereka. Ketika Anda lihat bahwa orang itu datang dan dia tidak ada jalan keluar, minta hikmat dari Tuhan dan berikan firman Tuhan kepada mereka sehingga mereka beroleh kekuatan yang baru. Supaya mereka lihat manifestasi kuasa Roh Kudus terjadi di sana. Tuhan nggak hanya cuma pakai Musa, tapi Tuhan pilih 70 orang tua-tua untuk mendampingi Musa. Sehingga mereka dipakai untuk mengembalakan 3 juta orang lebih di padang gurun. Yang ketiga, kenapa perlunya pengurapan Tuhan ini? Jika gereja Tuhan pada saat ini dalam melakukan tanggung jawab dan tidak ada pengurapan, maka saya percaya kita tidak akan pernah melihat keberhasilan dalam hidup kita. Mungkin ada keberhasilan, tapi Bapak Ibu akan mudah putus asa. Tapi kalau pengurapan Tuhan ini diberikan kepada kita, maka Anda akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang bisa kita lakukan melalui pengetahuan kita, melalui kekuatan kita, melalui apa yang bisa ditawarkan oleh dunia. Bahwa saya percaya bahwa pengurapan Allah akan melakukan jauh melampaui yang dapat dipikirkan oleh manusia. Sehingga itu disebut dengan miracles. Miracles adalah sesuatu yang melampaui akal. Ingat bahwa firman Allah tidak bertentangan dengan akal. Firman Allah melampaui akal. Ketika Anda dan saya diurapi oleh Tuhan, Anda melakukan jauh melampaui kekuatan manusia. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ketika saya diurapi Tuhan, saya melakukan jauh melampaui kekuatan manusia. Jadi mau atau tidak mau, Bapak Ibu dan saya harus minta Anda diurapi oleh Tuhan. Karena Anda dan saya tahu bahwa pengurapan itu akan membuat kita melakukan jauh melampaui kekuatan manusia. Amin. Dan itu menjadi kerinduan Tuhan. Ketika Anda diurapi oleh Tuhan, Anda akan melakukan perkara-perkara besar yang akan Tuhan nyatakan bagi Anda dan saya. Sesungguhnya Tuhan Yesus mengharuskan gerejanya untuk menerima urapannya sebelum mereka boleh keluar untuk melayani. Jadi kita tidak boleh melayani tanpa urapan. Satu waktu ada orang datang berkata kepada saya, Pastor, perempuan tidak boleh khotbah karena Pastor Leni adalah hamba Tuhan yang dipakai untuk pengajaran, yang mengajar. Dan ada orang berkata, Pastor, perempuan nggak boleh ngajar. Saya lihat dia dan saya berkata, laki-laki pun nggak boleh. Dia kaget. Lalu dia tanya kepada saya, lalu siapa yang harus khotbah, Pastor? Saya katakan orang yang khotbah adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi kalau dia tidak diurapi oleh Tuhan, dia tidak boleh berkhotbah. Yang kedua, ketika kita di dalam Tuhan, maka Tuhan tidak melihat gender. Karena kita semua adalah manusia roh, pneumatikos, manusia roh. Yesus mempelai laki-laki, kita semua laki perempuan mempelai perempuan. Haleluya. Jadi dalam Tuhan, Tuhan gak lihat gender, Tuhan gak lihat laki atau perempuan. Tuhan lihat kita manusia roh. Haleluya. Maka perlu pengurapan. Pengurapan itu akan membuat saudara bertahan di tengah-tengah masa sukar. Pengurapan itu akan membuat Anda dan saya bertahan di tengah-tengah masa penganiayaan seperti gereja mula-mula. Mereka disalibkan, mereka diberikan jadi makanan singa. Mereka tidak menyangkal Yesus. Justru ketika mereka disalibkan, mereka tetap nyanyi memuliakan Tuhan. Pengurapan akan membuat Anda dan saya bertahan dan tidak meninggalkan iman Anda kepada Tuhan. Pengurapan itu begitu penting, karena pengurapan akan memberikan kepada kita hikmat di tengah-tengah masa sulit, memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah keadaan di mana orang lain tidak bisa bertahan. Hamba-hamba Tuhan pada gereja mula-mula mati sebagai martir. Kekaisaran awal mencoba untuk membunuh para pemimpin rohani. Mereka berpikir kalau pemimpin dibunuh, maka orang-orang yang di belakang mereka menjadi pengikut akan hilang. Ternyata semakin mereka dikejar, dibunuh, maka semakin mereka bertumbuh berlipat kali ganda. Kekristenan bertumbuh bukan karena hebatnya seorang pemimpin. Kekristenan bertumbuh karena gereja mengandalkan pengurapan Tuhan.
Saudara dan saya, gereja ini akan tumbuh berlipat kali ganda ketika semua kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan pengurapan dari Tuhan. Semua kemampuan kita terbatas, tapi kemampuan Roh Kudus tidak terbatas. Semua kepintaran kita terbatas, tapi ingat bahwa hikmat yang datang dari Roh Kudus tidak pernah terbatas. Karena itu Anda dan saya harus punya kerinduan untuk penuh dengan Roh Allah. Dan kita akan lihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang diberkati Tuhan malam ini, Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan malam hari ini. Haleluya. Bapak Ibu juga tulis, saya dipenuhi oleh pengurapan Tuhan malam hari ini. Dan ketika kita penuh dengan pengurapan Allah, hidup dalam pengurapan Roh Kudus, saya percaya Bapak Ibu akan dibawa ke dimensi-dimensi yang lebih luas. Mungkin ada banyak tantangan, tapi Tuhan beserta kita di sana. Dan kita akan melihat hal-hal ilahi dinyatakan.